Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sesama penderita asam lambung cemas berlebihan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan channel saya Nur Saparwadi. Saya adalah penderita asam lambung cemas berlebihan gastritis sekitar 2 tahun lebih teman-teman. Semoga teman-teman tidak seperti saya mengalami penyakit asam lambung cemas berlebihan begitu lama. Karena ketika kita memiliki cemas berlebihan asam lambung ini begitu lama, maka waktu yang terbuang untuk mengatasinya sudah pasti lama, dan pasti uang yang kita habiskan untuk melawan penyakit asam lambung begitu banyak. Saya teman-teman, 5 dokter yang pernah saya kunjungi, 10 perawat, 50 orang pintar yang pernah saya kunjungi, jika ditotal semuanya menghabiskan berapa puluh juta untuk biaya pengobatan saya selama memiliki penyakit asam lambung cemas berlebihan. Semoga teman-teman tidak seperti saya. Semoga teman-teman lebih cepat sehat. Tapi alhamdulillah saya bisa menikmati kesehatan saat ini. Saya bisa menikmati apa yang pernah saya rasakan pada waktu sebelum saya memiliki penyakit asam lambung cemas berlebihan. Itu diakibatkan karena rasa semangat saya, rasa penuh keyakinan saya, rasa optimis saya untuk bisa keluar dari asam lambung cemas berlebihan. Karena orang yang memiliki cemas berlebihan asam lambung ini memiliki begitu banyak pikiran-pikiran yang membuat dia semakin terjerumus ke hal-hal negatif yang menyebabkan teman-teman semakin sulit sembuh dari cemas berlebihan asam lambung ini. Karena otak kita selalu dilingkari oleh penasaran setiap saat. Waktu saya parahnya mengalami penyakit asam lambung cemas berlebihan ini, ketika saya pergi ke 5 dokter tersebut, saya didiagnosa tidak memiliki riwayat penyakit parah, hanya emah biasa. Tapi kita yang memiliki tubuh, kita merasakan bahwa seolah-olah tubuh ini runtuh. Itu anehnya. Nah, tapi saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan, bagaimana cara saya mengatasinya. Karena begitu telat saya mendapat informasi. Karena 1 tahun pertama saya mengalami penyakit asam lambung cemas berlebihan ini, hanya bisa jalan 50 meter, itu pun paling jauh. Tidak ada yang bisa saya lakukan, hanya meratapi nasib teman-teman. Kapan saya sembuh? Apa penyakit saya ini? Apakah saya sendiri yang mengalami penyakit itu? Ketika saya kunjungi orang pintar, saya selalu dikasih tahu bahwa penyakit saya ini adalah penyakit kiriman dari orang. Ketika kita dikasih tahu hal-hal sedemikian rupa, pasti kita yang memiliki cemas berlebihan di malam hari pasti terpikirkan di otak kita bahwa siapa yang melakukan hal tersebut. Begitupun juga ketika kita pergi ke dokter atau kita dikasih tahu bahwa tidak memiliki penyakit tertentu atau memiliki penyakit tertentu, pasti saat di rumah sendirian pasti kita memikirkan hal-hal sedemikian rupa. Kita terbang jauh ke angkasa, kita melihat situasi karena pikiran ini begitu aneh, begitu melingkari hal-hal negatif. Apa yang terjadi dengan diri kita? Kita selalu berpikiran seperti itu. Nah, karena tahu bahwa orang yang memiliki cemas berlebihan, walaupun makan banyak ataupun bagaimana, dia selalu mengaktifkan otaknya karena memikirkan hal-hal negatif. Sehingga energi-energi yang kita dapatkan dari makanan itu terbuang, tidak ada artinya. Sehingga kita semakin kurus. Karena energi-energi yang kita miliki itu dihabiskan oleh otak kita. Dan waktu saya memiliki asam lambung pertama kalinya dan cemas berlebihan ini, saya tidak bisa makan. Setiap kali saya makan pasti rasanya pahit. Karena orang yang memiliki penyakit pada waktu pertama kalinya pasti
semua yang dia lihat enak pasti mau dimakan. Nah, waktu saya pertama kali sakit dulu, teman-teman melihat mie instan, pasti saya langsung ingin makan dan saya makan. Karena untuk membuat mulut kita merasa enak, karena semua makanan itu kayak nasi pahit. Saya makan mie instan. Apa yang terjadi setelah saya makan mie instan? Semua sensasi-sensasi itu muncul. Sehingga saya terpikirkan lagi bahwa penyakit saya ini datang kembali. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu diakibatkan oleh mie instan tersebut. Karena saya tidak tahu pantangan ilmunya bagaimana cara saya mengolah pikiran negatif saya. Itu tidak pernah terpikirkan. Baru setelah melewati 1 tahun baru saya tahu apa yang saya harus lakukan, bagaimana cara saya mengatasinya. Itu diakibatkan karena saya keinginan, niat saya, atau pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan di dalam diri saya. Ketika 1 tahun pertama saya memiliki asam lambung cemas berlebihan ini, memiliki rasa takut mati, setiap hari, setiap bulan pasti itu menghampiri. Tapi setelah 1 tahun saya pelajari, ternyata tidak terjadi apa-apa dengan diri saya. Sehingga mulai saya berpikir bahwa ternyata ini hanyalah sensasi semata yang hanya merusak pikiran-pikiran kita, membuang energi-energi yang tidak bermanfaat. Banyak sensasi yang saya rasakan, teman-teman. Dulu sebelum saya memiliki cemas berlebihan, saya sudah lama terkena yang namanya GERD, asam lambung ini, teman-teman. Bisa dikatakan dari sekolah menengah pertama, dari SMP. Tapi itu waktu saya masuk kelas 2, di sana tiba-tiba perut saya semua dingin. Tapi itu rasanya sebentar, cuma 1 jam. Minum Promak hilang. 6 tahun saya tidak pernah yang namanya mah lagi. SMA muncul lagi, dalam 2 hari minum Promak aman, hilang. Tapi saat ini apapun yang kita minum tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Karena otak kita inilah tempat masalahnya. Sehingga hal yang pertama teman-teman harus lakukan, harus perbaiki adalah pola pikir teman-teman. Bagaimana caranya bisa mengontrol. Hal yang paling baik menurut saya yang teman-teman bisa lakukan adalah bangun hal-hal positif. Katakan di alam bawah sadar teman-teman, dimanapun teman-teman berada, walaupun teman-teman saat mandi katakan, saya sehat, saya kuat, saya baik. Di saat bangun pagi katakan, dimanapun katakan, saya dulu mandi 1 kali seminggu, bahkan 1 bulan sekali saya mandi. Karena saya begitu takut yang namanya air begitu dingin. Itu pun kalau mandi saya pakai air hangat, karena begitu menderitanya yang kita rasakan. Tapi ketika teman-teman sudah mampu saat ini, tahu ilmunya, begitu banyak teman-teman kita yang merasakan. Jadi kita tidak merasa bahwa kita sendiri. Dulu saya hanya merasa bahwa diri saya yang mengalami cemas berlebihan dan asam lambung ini. Karena tidak pernah saya terpikirkan bahwa ada orang lain. Sehingga saya lama sembuh karena saya buta informasi. Tapi setelah saya tahu begitu cepat, 1 bulan 2 bulan, insya Allah jikalau teman-teman konsisten, komitmen terhadap dirinya, pasti akan cepat sembuh. Semoga penyakit saya ini tidak teman-teman rasakan. Semoga teman-teman lebih cepat sembuh daripada saya. Semoga teman-teman 2 bulan 3 bulan jalankan apa yang saya praktikkan, jalankan apa yang saya sarankan kepada teman-teman. Semoga teman-teman lebih cepat sembuh daripada saya, sebelum teman-teman mengeluarkan banyak biaya, banyak tenaga, banyak waktu yang dibuang untuk penyakit asam lambung cemas berlebihan ini. Karena kita ini bersaudara. Sesama umat muslim kita adalah saudara. Kita saling bantu, kita saling mensupport. Intinya adalah tetap bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita semua tatkala kita bersyukur bagaimanapun keadaan kita. Intinya jangan pernah putus asa. Saya walaupun perasaan saya putus asa, depresi, mau bunuh diri ketika waktu saya
awal terkena penyakit ini, tapi di dalam hatiku yang paling kecil saya selalu tanamkan bahwa saya bisa sembuh. Saya belum bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya belum bisa menyumbangkan seluruh tenaga saya untuk umat. Itu yang saya selalu pikirkan di dalam hati saya yang paling kecil. Itu yang akan menumbuhkan semangat-semangat kita, menumbuhkan alam bawah sadar kita, sehingga pikiran-pikiran negatif itu akan hilang dengan sendirinya. Awal saya terkena penyakit ini, 4 bulan saya tidak pernah yang namanya sholat, teman-teman. Berapa banyak dosa yang saya lakukan. 4 bulan saya tidak pernah sholat. Tatkala sholat pertama kali saya itu adalah sholat zuhur, baru Allahu Akbar, langsung gemetar, langsung tidak bisa berdiri, langsung saya duduk. Tapi saya lawan. Setelah itu saya baca Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah sholat dan baca Al-Quran itu, tiba-tiba keajaiban datang menghampiri saya. Lagi sholat asar enakan, sholat isya enakan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa menjalankan sholat 5 waktu. Tatkala waktu pertama kali saya melakukan sholat, saya sholat duduk. Bagaimanapun caranya teman-teman bisa lakukan sholat, silahkan sholat, walaupun hanya bisa berbaring, silahkan sholat. Karena itu yang akan membuat hati kita semakin tenang, semakin nikmat. Apalagi teman-teman, jika teman-teman bisa baca Al-Quran, baca. Usahakan 2 bulan 30 juz, atau kalau bisa 1 bulan 30 juz. Itu sungguh luar biasa. Sebenarnya penyakit ini adalah untuk melatih kita menjadi orang yang lebih disiplin, lebih bijaksana, lebih baik. Karena itu Allah sayang. Mungkin sebelum kita sakit dahulu teman-teman berantakan, tidak pernah yang namanya pola hidup sehat, tidak pernah makan teratur, semua berantakan. Karena itu yang pernah saya alami. Sarapan tidak pernah teratur, kadang sarapan kadang tidak. Pola hidup sehat, merokok, minum kopi, minum teh, semuanya diminum. Mungkin itu adalah teguran teman-teman supaya teman-teman menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih disiplin. Ingat teman-teman, rencana Allah itu yang terbaik untuk teman-teman, bukan rencana kita. Oke, semoga video saya saat ini dapat menginspirasi, dapat membuat teman-teman semakin semangat, semakin membuat teman-teman bisa sembuh, bisa keluar. Bagaimana seperti yang saya alami, saya bisa sembuh teman-teman. Begitu enak, begitu nikmat ketika pikiran-pikiran negatif itu hilang. Karena musuh terbesar kita adalah pikiran negatif. Oke, baik. Jika teman-teman baru pertama kali melihat video saya, silahkan subscribe, like, share, dan kita sharing bagaimana teman-teman, bagaimana kita bisa. Karena kita sesama umat muslim, kita semua adalah bersaudara. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.